Pak Daud, shalom. Bisa unmute, Pak? Sorry. Nah, sip. Shalom, Pak Daud. Iya, Selamat sore, Pak. Pak Pendeta Sutoyo. Daniel. Udah bergabung juga. Gimana, Pak? Di Solo, Pak? Gun. Oh, di kebun, iya. Background-nya baru itu, Pak. Iya, ini Feli yang ngasih background. Tentang Musa ya, Feli ya. Gimana kabarnya, Feli? Terakhir Ya, ketemu dia di oke-oke aja. Surabaya. Iya. Gimana Pak kondisi Daniel bisa Surabaya unmute? ini? Boleh bisa kebaktian? Mikro, di sini PPKM darurat, Pak. Jadi di sini udah mall tutup. Menunggu Nggak boleh setitik kebaktian. terang. Tempat mall, tempatnya Michael nggak boleh kebaktian berarti. Kelihatannya sih seperti itu. Kita lagi nunggu surat keputusan dari wali kota. Iya, jadi semoga bisa ya, Pak. Pak Daud kan mestinya mau khotbah Juli ya, Pak. Rasanya mungkin kalau mau ya datang kita rekaman, Pak, untuk ibadah. Waktunya udah beres semua aja lah. Juli Iya. tanggal. Waktu-waktu saya muncul nanti. Iya, siap, Pak. Oke. Pak Daniel, shalom. Salam, selamat sore dan berjumpa. Lagi di mana, Pak Daniel? Saya di rumah ini, harus pulang. Di Solo ya? Iya, saya di Sukoharjo, Solo baru. STT-nya tetap buka, Pak? Ini kan libur semester. Oh iya, pas ya. Soalnya PPKM Mikro ini nggak boleh soalnya ini. Kelihatannya semua pembelajaran harus online. Ya, daring kan. Tapi masuk semester depan itu bulan Agustus. Oh iya, semoga udah membaik ya, Pak ya. Iya, doa kita lah. Iya. Karena Pak, daring ini banyak kelemahan. Kenapa, Pak? Sorry. Kalau daring ini banyak kelemahan. Bagi mahasiswa teologi ya kesulitan untuk mengikutinya. Iya, nggak apa-apa. Apalagi kalau dari daerah-daerah yang terpencil ya. Ya, kasihan ya mereka mungkin laptop aja nggak punya ya, Pak ya. Iya, kemudian sinyal. Oh, sinyalnya juga iya sih, internetnya ya. Internetnya. Repot. Ya, ayo Pak Daniel yang mulai dengan doa nanti ditutup sama Pak Daud Tony. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami akan bersama-sama diskusi tentang kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu lebih indah daripada emas permata dan lebih manis daripada madu tetesan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kami mempunyai kesukaan akan mempelajari Taurat Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran Allah yang membuat kami untuk hidup benar dan hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan waktu diskusi pada sore hari ini melalui daring Zoom meeting ya Bapa. Biarlah Engkau akan tolong kami sehingga siapa saja yang mengikuti pertemuan pada sore hari ini diberkati oleh Tuhan melalui diskusi-diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Michael Gunawan yang menjadi moderator di dalam pertemuan pada sore hari ini. Engkau akan berkati dengan berlimpah-limpah yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Pak Daud, Pak Daniel. Ini kita bahas tentang pengangkatan ya. Iya, tentang pengangkatan. Pengangkatan boleh nih. Nah, sebelum Pak Daniel, Pak Daud ada opini atau ada tentang pengangkatan? Ini, Michael. Ya. Saya tidak bicara pengangkatan sebabnya saya ini kan tentang teologi masih kurang dalam. Jadi lebih baik jujur ya sama akademi saja. Sama Pak Sutoyo. Kan Pendeta Gilbert selalu ngomong harus bicara sesuai bidangnya.
Nanti Dan perlu Michael tahu, gimana, Pak? tahun depan baru belajar normal. Tahun depan atau 2 tahun lagi, Pak? 2023 kan masih 2 tahun ya. Tahun depan 2022 belajar loh, Michael. Oh, Belajar normal. 2022 berarti Januari besok ini. Iya, itu baru belajar. Oke. Arti belajar Siap, Pak. itu artinya semua menyesuaikan. Kayak ngerangka ya, Pak. Iya, belajar semuanya. Nah, sebelum kita ngomong pengangkatan nih, jadi supaya kita dasarnya sama semuanya. Nah, ini apakah COVID ini tanda akhir zaman pada Tony? Nah, baru nanti kita nyambung kepada Daniel, terus kita lanjut ke pengangkatan. Karena pengangkatan kan ada hubungannya sama akhir zaman. Tapi yang jelas ini tanda-tanda. Oke. Nah, tetapi ingat, yang menentukan kedatangan Tuhan, itu Alkitab jelas sekali menjelaskan bila Injil itu sudah diberitakan ke seluruh dunia. Ya. Nah, jadi kedatangan Tuhan itu melihat di mana Injil diberitakan sampai di mana. Menurut Michael gimana? Iya benar. Dan sekarang pada Tony kan bilang kenapa corona terjadi supaya Injil diberitakan. Nah, apakah berarti kalau dari tanda-tanda ini kelihatannya udah akhir zaman nih, Pak, menurut pada Tony? Yang jelas waktu Tuhan bicara sama saya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Amin. Amin. Tetapi untuk Indonesia loh Michael, saya sudah dikasih pesan grand design-nya. Jadi makanya itu setiap tahun saya memberitahu pesan-pesan yang saya diberikan Tuhan ke saya. Nah, tetapi tidak boleh diungkapkan semua, Michael. Kenapa Pak nggak boleh semua? Saya juga tidak tahu, Michael. Jadi misalnya sebelum tahun 2021, 2020 baru saya beritahu deflasi inflasi. Nah, maunya Tuhan gitu ya, Michael. Jadi kalau Tuhan nyuruh saya katakan, baru saya katakan, Michael. Nah, katakan nanti deflasi inflasi. Sekarang kan terasa, Michael. Harga barang naik, daya beli masyarakat turun. Nah, seperti kenapa, Pak? Tahun depan saya dikasih pesan belajar normal. Ya saya sampaikan aja, Michael. Nah, orang terima ya sudah, tidak terima ya sudah, gitu loh, Michael. Tapi ingat, kalau itu sudah yang direncanakan Tuhan, itu karena kemenangan itu di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, seperti Michael tentang krisis ekonomi kan saya sudah khotbahkan waktu Michael masih anak-anak, Michael. Iya. Maaf ya Michael ya. Michael belum jadi pendeta. Iya, benar. Itu saya sudah khotbah bahwa 2020 akan terjadi krisis ekonomi, badai ekonomi. Dan itu saya khotbahkan dari zaman engkongnya Michael. Di Sutorjo. Zaman engkong loh ini Michael. Iya. Engkong saya Michael masih SMP atau SMA itu. Iya. Saya masih ingat dulu. Wah, berarti kita kenal udah lama Pak Daud ya. Iya. Nah, Michael saya kan khotbah di tempatnya Michael kira-kira kan tahun 2000, Michael. Iya, saya masih kecil itu. Dan tahun 2000 itu kan saya diundang di tempat Mawar Saron, tempatnya engkongnya Michael. GBT Mawar Saron, iya benar. Masih GBT. Dan waktu itu belum ada GSJS. Iya. Dan masih gerejanya tempatnya engkong. Iya. Benar Pak. Dan waktu saya khotbah kan si Michael masih remaja. Dan saya sudah khotbahkan pesan Tuhan itu bahwa 2020 krisis ekonomi, 25 tahun baru awal pemulihan. Itu jauh dari sebelumnya, Michael. Dan saksi hidup kan banyak Michael. Saya kan kong saya juga pasti masih ingat.
Tapi mungkin dulu dibilang bohong mungkin ya Pak, dulu ya Pak ya. Wah, Waktu itu saya dikatakan halusinasi, bohong, yang macam-macam. Tapi ya silakan sekarang ngerasain sendiri kan. Iya Pak. Benar. Nah, yang ngerasain sendiri gimana? Kita kan tidak perlu menunjukkan diri kita benar. Biar Tuhan yang menunjukkan kan, Michael. Amin. Nah, waktu itu kan saya dikatakan gila, halusinasi, bohong, penipu gitu, Michael. Iya. Bahkan halusinasi tingkat tinggi bilang gitu, Michael. Dan waktu itu saya khotbah, ingat dong Michael, zaman engkongnya Michael, Pak Tik. Dan itu tahun 2000. Berapa tahun berarti, Michael? 21 tahun yang lalu. Wow. Bayangkan, 21 tahun yang lalu sudah saya sampaikan pesan Tuhan itu. Dan saya dikatakan gila, halusinasi, saya tidak menyerah. Tetap saya sampaikan terus. Nah, katanya Gilbert dan gini, itu yang ngatain kamu, jelek-jelekin kamu halus 2020, 2021. Buktinya sekarang udah terjadi. Diam semua itu Daud katanya, enggak ada yang ngoceh-ngoceh lagi katanya. Benar. Jadi waktu Pak Daud diberikan sebentar ya Pak Daniel Sutoyo ya. Ini karena Tidak apa-apa. Ini ada hubungannya. Ada hubungannya dengan itu. Loh, waktu Tuhan beritahu Pak Daud Tony bahwa Tuhan akan 2020 itu terjadi krisis ekonomi, apakah juga tahu kalau itu dalam rupa penyakit ini? Seperti ini. Tidak tahu. Jadi tahunya cuma krisis ya. Krisis. Dari sebelum pemulihan ada di krisis ekonomi menuju tahun 2023. Iya. Nah, tetapi gimana krisisnya saya tidak tahu. Nah, saya tidak menyangka bakal corona. Dan itu Michael, saya menyampaikan pesan Tuhan itu berarti kan sudah 20 tahun lebih, Michael. Iya, 20 tahun. Dan saya ibaratnya kan bayangan, saya baru merasakan tentang Nuh. Bagaimana dia ngasih peringatan, mungkin dianggap gila kayak saya waktu itu. Iya, sama ya, mirip kayak Nuh ya Pak ya. Yang mungkin yang dari orang yang ahli Taurat, orang Farisi itu mesti ngatakan saya gila semua, Michael. Iya. Nah, tapi tak sampaikan terus dari tahun 2000, zamannya engkongnya Michael Pak Tikno. Iya. Loh, Pak Daud kok bisa punya keberanian seperti itu, Pak? Kok bisa teguh gitu? Kok nggak peduli orang mau ngomong apa? Kadang-kadang ada orang kan tengah-tengah jalan terus, aduh ya udahlah kalau orang nggak mau denger. Gimana Pak rahasianya? Pertanyaan terakhir terus ke Pak Daniel habis. Jadi gini Michael, sebabnya saya ketemu Tuhan sendiri. Ya. Itu yang memberi saya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dan di situ kan hal-hal yang akan datang sudah ada di sana semua, Michael. Ya. Nah, jadi saya tidak menyerah. Sampai sekarang pun juga masih ada yang mengatakan saya gila, penipu, bohong, palsu, terserah. Yang penting gini loh, tetap saya sampaikan pesan Tuhan. Jadikan ini seperti kayak zaman Nuh dianggap orang gila. Ya. Mungkin yang orang-orang yang pinter dan keblinger kan ngomong, nggak mungkin. Ya masuk bikin bahtera. Akhirnya apa? Rasakan semua kan? Ya, setuju Pak. Air bah, tenggelam, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Betul kan, Michael? Betul. Nah, tetapi ingat kita berdoa supaya mereka bertobat dan mereka melayani Tuhan. Itu aja, Michael. Amin. Sekarang kan Pak Gilbert ngomong, sekarang baru ngerasakan semuanya kan, Michael. Pak Gilbert ngomong dari tahun 2000, Michael. Saksi hidup masih ada semua, Michael. Wow. Saksi hidupnya apa? Engkong. Pak Tik. Engkongnya Michael. Waktu tahun 2000 saya khotbah dan ada Pak Yasmin juga ya. Yasmin Pak Jasmin ya. Lupa saya namanya. Saya waktu itu masih kecil, Pak. Lupa mungkin. Lupa saya namanya juga. Saya kan dijemput, antar jemput sama dia. Tahun 2000-an itu. Oh,
Pak Yamin. Iya. Nah, itu ada itu, bener itu. Pak Yamin. Masih hidup ya? Masih hidup, Pak. Masih hidup. Baru 20 tahun, Pak. Iya, Pak Daud. Luar biasa. Nah, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya juga merasakan bagaimana Nuh dulu mungkin merasakan seperti itu juga, Michael. Dikatakan gila-gila, dikatakan penipu, dikatakan halusinasi. Akhirnya begitu air bah terjadi, goodbye. Nah, tapi yang penting ini, Michael, kan Tuhan udah ngasih petunjuk. Kita belajar normal semua itu 2022. Belajar ya Pak ya. Itu sudah digambar di sana, udah ada grand design. Iya. Suruh berkebun tuh karena itu, Michael. Iya. Wow. Oke, Michael. Ya. Oke, Pak Daniel Sutoyo, ayo kita bicara pengangkatan. Kapan terjadi pengangkatan? Terus siapa yang diangkat? Apakah hanya sebagian? Kalau percaya aja diangkat atau gimana, Pak? Saya berikan waktu sampai 6+5. Nah, baru nanti kita coba diskusi setelah 6+5. Ada sekitar 20 menit. Wah, cukup itu. Oke, terima kasih Pak Michael. Ya, gimana Pak? Pengangkatan gereja itu adalah bagian ya dari beberapa peristiwa eskatologi atau zaman akhir. Nah, salah satu peristiwa pengangkatan gereja. Ya. Tujuan pengangkatan gereja adalah untuk membebaskan gereja atau orang-orang percaya dari kesengsaraan. Nah, maka pengangkatan gereja adalah sangat penting bagi keyakinan iman orang percaya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita akan membaca Alkitab kita karena pengangkatan gereja itu kan misteri ya. Jadi satu rahasia kita tidak tahu gitu ya karena ini belum terjadi gitu ya dan akan terjadi. Jadi kita tidak tahu kapan terjadi tapi pasti akan terjadi. Nah, kita akan membaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 mengatakan demikian. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini merupakan ajaran perjanjian baru tentang pengangkatan gereja. Ya, kita pernah mendengar kesaksian bagaimana beberapa orang pernah diangkat ke surga gitu ya, termasuk Pak Daud Tony gitu ya. Pengangkatan gereja atau sering disebut rapture gitu ya. Itu bukanlah satu-satunya peristiwa rapture yang pernah terjadi. Tujuan pengangkatan gereja adalah untuk menyingkirkan umatnya dari penganiayaan yang akan terjadi di dunia yang sering disebut dengan kesengsaraan Yakub, yang disebut tribulasi, ya, penganiayaan besar-besaran. Jadi pengangkatan memiliki tujuan adalah untuk menyingkirkan, menyelamatkan, menjauhkan dari kesengsaraan, dari penganiayaan, dari kesukaran besar yang terjadi di bumi ini. Maka kalau saya boleh mengatakan secara pribadi bahwa corona ini merupakan tanda ya, tanda akhir zaman gitu ya. Akhir zaman ini ditandai beberapa hal ya. Salah satu adalah kesukaran, kemudian ada gempa, ada perang antar suku dan sebagainya. Nah, sesungguhnya pengangkatan telah terjadi di dalam peristiwa pengangkatan di dalam Alkitab. Jadi pernah terjadi. Kemarin telah disinggung Pak Daud Tony seperti Henok ya.
Henokh itu tidak mengalami kematian, tapi diangkat. Kemudian juga Elia. Elia itu juga tidak mengalami kematian, tapi juga diangkat. Nah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini juga merupakan satu gambaran bahwa Yesus ini juga diangkat dari bumi ke surga setelah kebangkitannya. Nah, di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata pengangkatan atau rapture itu adalah kata harpazo, ya. Kata harpazo yang berarti mengambil atau kita ini diangkat atau kita ini disingkirkan, gitu ya. Itu adalah kata harpazo. Maka kata pengangkatan ini adalah merupakan satu usaha atau satu yang dilakukan oleh Tuhan supaya orang-orang percaya ini tidak akan mengalami kesengsaraan. Nah, kata ini juga dipakai oleh, kalau kita lihat Filipus, ya, penginjil di dalam Kisah Para Rasul itu, kemudian di Gaza, kemudian dibawa lari ke Kaisarea, ya. Jadi dibawa lari itu dengan apa? Dengan cepat, dengan diambil dengan cara Tuhan sehingga dia sampai ke Kaisarea. Nah, ini juga dipakai oleh Paulus, ya. Paulus kan pernah diangkat ke surga ke tingkat 3 itu, ya. Itu di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 itu, ya. Nah, jadi pengangkatan ini adalah merupakan istilah yang tidak asing di dalam perjanjian baru, gitu ya. Nah, peristiwa pengangkatan terjadi dalam sebuah rangkaian proses yang ada di dalam Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18, sebagian sudah kita baca, ya. Nah, dari ayat-ayat itu ada tanda yang diberikan. Ya, jadi tanda ketika kita akan diangkat ada tanda, yaitu penghulu malaikat yang membunyikan sangkakala. Jadi sering kita mendengarkan sangkakala untuk ditiup, ya, oleh malaikat. Ini menandakan bahwa orang-orang Kristen ini akan diangkat. Tetapi juga akan menandakan bahwa orang-orang yang tidak percaya itu tidak akan diangkat. Ini tadi ditanyakan Pak Michael, gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu tidak diangkat. Yang diangkat adalah orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, semua orang percaya, setiap orang yang percaya pasti diangkat, atau ya, ada yang ketinggalan? Percaya dalam pengertian saya katakan minggu-minggu yang lalu, ya, yaitu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian bertobat, gitu kan, kemudian mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan dedikasi. Itu yang saya katakan percaya, ya. Yang diangkat adalah orang-orang yang sedemikian. Ya. Kalau ukurannya, Pak, gimana kita ngukur orang itu udah taat atau enggak? Orang itu gimana, Pak? Kan kayak misalnya kayak Pak Dautoni sama jemaat biasa, saya dengan jemaat biasa kan tolak ukurnya lain. Nah, tolak ukurnya gimana? Jadi kan bingung, Pak. Ada yang aku mau diangkat. Nah, tolak ukurnya gimana, Pak? Orang yang diangkat itu. Ya, tolak ukurnya adalah yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri dan Tuhan. Orang lain tidak bisa mengukur orang itu percaya sungguh-sungguh atau tidak, kan? Karena ini berbicara tentang spiritual, gitu ya. Nah, bagi diri kita sendiri adalah ukurannya adalah kita ini setia kepada Tuhan, gitu ya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya. Kemudian kita mengikuti perintah-perintahnya, gitu ya. Kemudian kita ini setia, gitu ya. Setia sampai mati. Apapun yang terjadi tetap percaya
Yesus gitu ya. Kalau saya mengatakan ampiang kacang dipangan wedus, pecah gesang tetap derek Gusti Yesus gitu ya. Jadi tetap tetap percaya kepada Yesus sampai selama-lamanya gitu ya. Jadi yang bisa mengukur diangkat atau tidak diangkat itu dirinya sendiri dan Tuhan gitu ya. Ya, ini satu standar yang memang sulit untuk kita berikan kepada orang lain ya. Jadi yang bisa menilai diri kita diangkat atau tidak diangkat adalah diri kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah senantiasa. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian Paulus juga mengatakan tetaplah berdoa gitu ya. Itu adalah salah satu contoh orang yang siap untuk diangkat gitu ya. Nah, kembali ke peristiwa pengangkatan itu ada tandanya ya. Yang pertama adalah bunyi sangkakala. Nah, kemudian peristiwa pengangkatan Tuhan Yesus itu datang di awan-awan. Ya. Jadi Yesus datang di awan-awan, kemudian gerejanya ini akan diangkat. Jadi orang yang meninggal itu akan dibangkitkan ya, meninggal dalam pengertian orang-orang percaya. Orang-orang yang tidak percaya tetap ada di Hades atau di Sheol gitu ya. Tetapi orang-orang percaya yang meninggal itu akan dibangkitkan. Dan orang percaya yang masih hidup ini akan diubah sekejap mata ya. Sekejap mata ini adalah satu kecepatan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi dengan cepat diubah sekejap mata, kemudian menggunakan tubuh kemuliaan. Maka kita akan menggunakan tubuh kemuliaan yang sama dengan tubuh kemuliaan Tuhan Yesus. Maka ini bagi orang-orang percaya adalah pengharapan kita. Ya, bahwa kita nanti akan diangkat oleh Tuhan Yesus gitu ya, yang masih hidup diubah dengan sekejap mata, yang sudah mati akan dibangkitkan. Nah, kemudian orang-orang yang telah mati, orang-orang yang tidak percaya itu tetap tinggal. Tetap tinggal ada di kuburan gitu ya. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian orang yang hidup ini diubah dengan mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa lagi. Jadi orang yang sudah dibangkitkan pada saat pengangkatan dan orang yang hidup diubahkan dengan sekejap mata menggunakan tubuh kemuliaan tidak akan mati lagi. Maka nanti akan bersama-sama dengan Kristus ada di surga, kemudian melakukan perjamuan kawin gitu ya. Perjamuan kawin. Ada orang mengatakan kita ini berbulan madu di surga selama 7 tahun gitu ya. Tetapi di bumi ini kontradiksi. Di bumi terjadi penganiayaan besar-besaran. Maka saya pesan kepada semua orang percaya, semua mahasiswa ketika saya menyampaikan hal ini, gitu, jangan sampai kita ini tidak diangkat oleh Tuhan. Hanya persoalan-persoalan sepele gitu ya. Mungkin kita mengucap nama Tuhan, kemudian kita menyimpan akar pahit karena majelis gereja atau pendeta atau masalah pacar dan sebagainya, kemudian kita ini meninggalkan Tuhan. Gitu ya. Yang penting adalah kita ini diangkat. Ya. Kalau nanti kita tidak diangkat, kita akan masuk di dalam kesengsaraan. Gitu ya. Nah, berikutnya peristiwa pengangkatan gereja di mana Yesus Kristus muncul di angkasa. Jadi tidak ada di bumi, ya. Artinya tidak menginjakkan di bumi. Jadi Yesus hanya ada di awan-awan. Gitu ya. Maka istilah yang dipakai itu adalah apokalipsis ya. Apokalipsis artinya rahasia itu dibukakan gitu ya. Nah, bukan kata parousia. Kalau parousia itu nanti ada menggambarkan bahwa Yesus betul-betul datang di bumi. Nah, kemudian pengangkatan ini adalah pertemuan antara Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gerejanya sebagai mempelai perempuan.
Jadi ini merupakan satu kebahagiaan. Ya. Karena apa? Karena pertemuan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Jadi di Alkitab digambarkan Yesus adalah mempelai laki-laki, gereja adalah mempelai perempuan. Atau pertemuan antara Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan gerejanya sebagai tubuh Kristus. Jadi gereja merasa hidup gitu ya karena ketemu dengan kepalanya gitu ya. Nah, kemudian juga pertemuan antara pokok anggur dengan carang-carangnya dan pertemuan antara gembala dan domba-domba. Selama ini kan kita hanya membayangkan ya, Yesus itu baik, Yesus itu penolong, Yesus itu lemah lembut, Yesus itu adalah baik hati, bermurah hati gitu. Itu kan hanya bayangan, hanya kita ini menggambarkan. Tetapi pada saat kita ini diangkat, kita betul-betul melihat secara kasat mata gitu ya. Siapa Yesus ini gitu ya. Ya, siapa Yesus ini gitu ya. Maka ini merupakan satu pengharapan yang sangat indah bagi orang-orang percaya. Nah, kemudian sifat pengangkatan kedatangan Yesus di awan-awan ini adalah tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi Yesus datang di awan-awan seperti pencuri ya, yang tidak diketahui datangnya pada malam hari oleh ya rumah yang akan dicurinya, gitu ya. Maka orang yang menghitung waktu kapan, gitu ya, saya kira itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang tidak alkitabiah. Karena Alkitab tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus itu datang dan mengangkat gerejanya. Kalau ada yang bilang tahu tahun berapa, tanggal berapa, itu berarti pasti sesat ya, Pak? Iya, ya. Karena itu kan 100%. Ya, tidak alkitabiah kan? Yesus sendiri mengatakan itu, anak pun tidak tahu, gitu ya. Kapan gitu ya. Tetapi kita ada apa? Ada clue-nya gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan kalau semua bangsa-bangsa telah mendengar Injil, gitu ya, maka harus ada gerakan penginjilan. Harus ada satu misi yang harus digerakkan gitu ya. Ini merupakan satu usaha supaya Yesus ini cepat datang gitu ya, mengangkat. Amin. Gitu. Nah, kemudian pengangkatan gereja ini adalah janji ya, pasti terjadi. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Ya. Kemudian sifatnya mendadak. Maka saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan berpesan kepada orang percaya, ya kita harus berjaga-jaga. Kapan waktunya kita ini siap diangkat, gitu ya. Amen. Ini menurut saya adalah lebih penting, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pendapat ya, karena pengangkatan gereja ini akan diikuti dengan kesengsaraan atau penganiayaan atau penderitaan yang sering disebut adalah kesusahan Yakub, gitu ya. Nah, ada beberapa pandangan, gitu ya. Saya nanti juga akan memberikan alasan mengapa saya punya pandangan yang berbeda dengan pandangan yang lain, gitu ya. Yang pertama adalah gereja diangkat sebelum masa kesusahan besar, yang sering disebut pre-tribulasi. Jadi sebelum penganiayaan, gereja diangkat. Nah, kemudian yang kedua, gereja diangkat pada pertengahan masa kesusahan besar. Sering disebut mid-tribulasi. Jadi 3,5 tahun gereja merasakan dianiaya, gitu ya. Bagaimana beratnya dianiaya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, gereja diangkat setelah masa kesusahan besar. Jadi selama 7 tahun gereja ini dianiaya. Yang sering disebut post-tribulasi. Kalau Pak Daoto nih yang mana, Pak? Percaya mid-trib, post-trib, pre-trib? Kalau saya penting kapanpun Tuhan saya siap. Wah, enak kayak gini. Kalau udah kayak gini Pak Daniel ya, kalau udah pandangan semua orang kayak Pak Daud, nggak ada debat rasanya Pak ya. Nggak ada seminar terus debat, ribut itu nggak ada. Karena saya Pak Pendeta Sutoyo masih ingat ya, pada waktu
semua mahasiswa dan siswa. Waktu itu kan ada doktrin sekali selamat tetap selamat, Calvinis. Nah, setelah itu ada Armenian, sekali selamat belum tentu selamat. Itu pada waktu saya sekolah Alkitab. Nah, waktu saya ditanya, Daud, kamu doktrinnya apa? Saya jalan tengah. Percaya Yesus, pertahankan iman sampai akhir. Selesai. Saya tidak mau berdebat, Michael. Penting saya percaya Yesus, kapanpun Tuhan jemput, siap. Saya sadar saya bukan ahli teologi, dan saya penting doktrinnya satu aja. Yesus satu-satunya juru selamat. Udah. Men. Ya, gimana Pak Daniel, lanjut sebagai penutup ya. Gimana pre-trib itu Bapak memegang yang mana dan dasarnya apa, Pak? Oke. Saya berpegang kepada gereja diangkat sebelum masa kesusahan. Ya, karena kita ini diangkat untuk menyongsong Tuhan Yesus, gitu ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku akan meluputkan engkau dari masa kesukaran atas dunia ini. Artinya Yesus ini tidak ingin supaya anak-anaknya ini menderita, dianiaya, gitu ya. Sekarang saja sudah menderita. Maksudnya kita mau ditambah menderita kesusahan besar, gitu ya. Jadi ini janji Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus berbicara melalui Yohanes kepada jemaat di Philadelphia, gitu ya, dia mengatakan, aku akan meluputkan engkau dari masa kesukaran, gitu ya. Nah, kemudian memang ada syaratnya ya. Syaratnya adalah menuruti firman Allah. Kemudian tidak menyangkal nama Tuhan. Kemudian tekun menanti-nantikan Tuhan untuk datang. Kemudian berpegang teguh akan keyakinan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang yang sedemikian pasti akan diangkat. Nah, saya punya keyakinan bahwa gereja akan diangkat sebelum kesusahan besar. Ya. Nah, kemudian Yesus ini juga menyelamatkan kita dari murkanya. Gitu ya. Jadi ada yang mengatakan kesusahan besar ini adalah murka Tuhan, gitu ya. Atau Roh Kudus itu juga diangkat, gitu ya. Sekarang ini kan kita ini masih ditolong oleh Roh Kudus. Kita didampingi oleh Roh Kudus. Parakletos itu kan mendampingi kita. Tetapi kalau gerejanya diangkat, maka Roh Kudusnya juga diangkat. Maka pada masa kesukaran itu tidak ada penolong, gitu ya. Tidak ada penolong. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah diangkat. Nah, kemudian gereja dalam perjanjian murtad, ya? Gereja sekarang ini, gitu ya, memang harus dibebaskan dari kesusahan yang begitu besar yang dipimpin oleh antikris kan ini kan. Nah, jadi ini adalah alasan mengapa saya percaya bahwa pengangkatan gereja itu adalah sebelum penganiayaan. Gitu ya. Jadi Yesus tidak membiarkan umatnya atau tubuhnya itu dianiaya. Gitu ya. Maka pengangkatan gereja adalah suatu peristiwa yang mulia yang kita nantikan dan yang kita rindukan. Karena kita akan terbebas dari dosa, kita terbebas dari penganiayaan, kita terbebas dari kesukaran di dunia ini. Kemudian kalau kita ini diangkat, sukacita bersama-sama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Ini saya katakan satu pengharapan orang percaya. Apapun yang kita alami saat ini, gitu ya, jangan sampai kita ini meninggalkan Yesus. Saya senang dengan statementnya Pak Daud, gitu ya, yang dia tahu adalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, gitu ya. Dan ini merupakan satu keyakinan yang patut diikuti. Sama seperti Paulus juga begitu kan, ketika dia memberitakan Injil di Korintus, yang aku tahu hanya salib kan itu kan. Jadi ini yang juga kita ketahui bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang dapat saya sampaikan Pak Michael. Mungkin bisa menjadi berkat bagi kita semua.
menjadi satu pemikiran atau keyakinan kita bahwa kita ini akan diangkat suatu kelak gitu ya, untuk disingkirkan dari kesusahan besar. Amin. Ya, kalau saya tangkap dari Pak Daud sama Pak Daniel, kita semua inginnya sebelum tribulasi, sebelum masa sengsara, tapi kita harus siap meskipun kita tengah-tengah diangkat atau habisnya diangkat, kita tetap siap, tetap berpegang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar seperti itu ya Pak ya? Yes. Nah, tapi saya mau tanya sama Pak Daud. Nah, ini pertanyaan yang agak ada hubungannya. Saya tahu Pak Daud nggak bahas tentang akhir zaman, tapi Pak Daud tadi ngomong dalam penglihatan 2002 belajar normal. Berarti Pak Daud sudah lihat grand design dan itu. Berarti Tuhan Yesus belum datang tahun ini, berarti pasti belum datang ya, karena kan masih nunggu normal. Iya Pak, gimana Pak Daud? Yang penting satu, saya nyampaikan pesan Tuhan, tahun depan belajar normal. Berarti belum pengangkatan kan Pak? Saya enggak berani ngomong karena bukan bidang saya. Dan saya tuh ingat juga pada Otoni kan bilang tahun 2035 normal kan Indonesia Pak? Pemulihan. Berarti sebelum 2035 belum pengangkatan dong Pak? Berarti kalau misalnya sesuai dengan penglihatannya Pak Otoni. Apa Aman bilang kayak gitu Pak? Bener Pak? Yang satu, saya nyampaikan pesan Tuhan aja kalau. Ya, oke. Jadi intinya adalah kapanpun Tuhan datang, kita harus siap, tetap berdoa, tetap sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, jadi itu sedikit yang harus kita pikirkan. Ya, apakah kita udah siap atau belum untuk diangkat sama Tuhan. Nah, kalau Pak Daud nih pribadi, kalau misalnya disuruh misalnya harus melewati masa sengsara, siap nggak Pak? Dan apa pesannya? Misalnya nih, kita nggak tahu ya. Misalnya besok pengangkatan. Misalnya ini kita omong kosong ya. Besok pengangkatan, lalu ada yang ketinggalan. Nah, ada nggak pesannya Pak Daud Tony? Mungkin video ini nanti dilihat sama orang-orang yang ketinggalan gitu. Ada nggak pesannya Pak Daud Tony? Anggap aja omong kosong. Ada. Pesan buat mereka nih. Bertahan dengan iman sampai akhir. Ya. Sekali jalan, jangan kembali pulang. Sebelum tugas selesai. Itu aja. Jadi, gimana Michael? Luar biasa. 7 tahun tetap jalan terus ya Pak ya? Nggak boleh makan, nggak bisa beli makan, nggak bisa beli minum, gimana itu Pak? Pokoknya kalau kita sudah melangkah jalan, jangan berpikir untuk mundur. Iya. Tetap terus sampai detik darah penghabisan, sampai sekalipun mati, tetap jalanin. Amen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amen. Pasti mati Pak. Kalau mempertahankan iman, pasti mati Pak. Ya, pasti mati kalau tetap mempertahankan iman kalau dia ketinggalan, Pak. Loh, tapi saya pernah baca, saya pernah dengar ya, ada orang saya nggak tahu benar atau enggak, tapi katanya kalau di masa sengsara itu mau mati nggak bisa mati. Apa benar kayak gitu, Pak Daniel? Ya, karena penganiayaan yang terjadi itu belum pernah terjadi, Pak. Ya. Jadi begitu berat kan, karena antikris yang berkuasa kan. Ya. Apakah mati? Apakah bisa mati? Misalnya kita minta mati, apakah bisa mati? Soalnya ada yang pernah ngomong gitu. Saya lupa siapa itu. Ya kalau memang dia bertahan gitu ya, ya bisa saja tidak mati. Tapi penganiayaan ini ada penganiayaan yang sangat berat, belum pernah terjadi gitu ya. Oke. Karena apa? Karena kita ini adalah melawan antikris kan itu kan. Dan mestinya kalau masa sengsara itu mestinya Pak Daud Tony yang tetap di bumi untuk melawan antikris itu Pak. Tapi sudah diangkat beliau. Sudah diangkat, makanya repot Pak. Kan udah diangkat, siapa panglimanya ini? Tapi yang jelas Michael, saya itu dalam hidup saya, sekali saya jalan tidak boleh mundur untuk balik pulang. Yes. Sampai misi selesai. Iya, Pak Daud sering cerita itu. Waktu jaga Pak SBY ya Pak ya. Sampai selesai baru pulang.
Pak Daud? Ya, Ya, ya itu moto hidup saya, Michael. ya, luar biasa. Oke, Pak Daud, Nah, kita langsung dia- gimana? ya, Michael, Ya, saya tuh dari sekolah Alkitab kelas 1, kelas 2, kelas 3 lulus sampai sekarang saya tuh tidak pernah mau berdebat sama orang, Michael. ya, Baik dari agama manapun. ya, Karena saya punya konsep orang bertobat bukan karena berdebat, ribut-ribut sampai bacok-bacokan. ya, setuju. Tetapi saya hanya percaya orang bertobat karena karya Roh Kudus. Amin, 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 amin. Jadi yang penting tugas kita adalah menyampaikan berita Injil tentang Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain, itu aja. Amin, amin, luar biasa. Wow, hari ini kita belajar banyak dari Pak Daniel Sutoyo. Terima kasih Pak Daniel Sutoyo. Ya, sama-sama, Buat Pak. bekal firman-Nya kita diajarin, jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab sama Pak Daud Tony ya, 10 menit ke depan. Pak Daud, berapa pertanyaan Pak Daud? 3 aja ya, Michael. Ya, iya. Kita habis Karena ini Michael masih ada tugas kan? Iya, habis ini doa malamnya tapi di rumah, Pak. Iya, oke, lanjut. Nah, saudara yang mau bertanya, silakan boleh 3 pertanyaan aja. Saudara yang mau tanya, boleh chat sekarang. Nah, saudara chat saya di Zoom sekarang. Nah, saya akan jawab. Saudara mau bergabung di Zoom, kita masih ada tempat untuk 32 orang lagi. Nah, saudara bisa join, lihat Instagram story saya @psmichaelgunawan. Saudara bisa dapat ID-nya di situ. Dan saudara yang sudah bergabung, saudara bisa bertanya langsung dan semoga saya bisa memilih saudara. Ini saya berikan kesempatan yang pertama Surya Kurniawan. Silakan di-unmute Pak Surya. Halo, Shalom Pak Daud, Pak Michael. Ya. Mau tanya apa, Pak Surya? Saya cuma mau minta didoain Pak, karena Bentar, Michael. Ya, ini sebentar, ada kayak kabut gelap menutup dia, Michael. Ya. Oh, Ini disebabkan apa ya, Pak? Ini saya hanya ngelihat kabut gelapnya aja, Michael. Jadi ini banyak sekali kegagalan dalam hidupnya, Michael. oh iya Pak. Gimana? Mungkin Pak Surya Benar. ceritakan kenapa Pak? Kok minta doa kenapa? Saya cuma mau minta doa karena orang mama saya itu suka main dukun-dukun gitu. Dan dia juga masih belum bertobat juga. Jadi mungkin bisa kayak dibantu doa biar dia bisa stop main dukun-dukun. Biar hatinya bisa dibukakan juga. Tapi benar sih emang banyak kegagalan hidup saya akhir-akhir ini juga. Kita akan patahkan kutukannya Surya ya. Sebab Surya ini ibaratnya kalau dalam dunia perdukunan itu sebelum saya bertobat, Michael ya, rezekinya diambil orang tuanya berarti. Harus diputuskan demi nama Yesus. Angkat tangan ya Surya ya. Ya Pak. Ikuti. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Segala kutuk. Segala kutuk. Segala roh jahat. Segala roh jahat. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka berkat. Buka berkat. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Segala roh jahat keluar. Segala roh jahat keluar. Amin. Nah, Surya, saya hanya melihat kabut gelap di mana kamu tertutup jalan masa depan. Ini kita sudah berdoa untuk matahkan kutukannya. Yang jelas
ini dari orang tua atau bukan, saya tidak tahu. Nanti Michael. Ya. Yang jelas ini ada kutuk yang menutup kamu. Nah, kamu doa setiap hari, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Oke? Baik. Darah Oke, Yesus buka masa depan. Baik. Setiap hari ya? Ya selama 2 minggu. Oke. Tapi kutuk ini dari kakek nenek atau orang tua atau orang lain, saya tidak tahu. Yang jelas hanya kamu ditutup. Oh, mungkin sih. Karena Dan sekarang percaya Tuhan Yesus sudah membuka berkat kamu. Amin. Amin Pak, terima kasih. Oke, lanjut Michael. Oke, lanjutnya ini seorang dokter Pak. Dokter Cahya. Benar ya, ini dokter ya? Siap Pastor. Saya dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Oh iya. Silakan. Bentar Michael, ini kok ibu ini di belakangnya ada perempuan kayak baju putih yang wajahnya rusak Michael. Di belakang ibu ini Michael. Jadi ibu ini ada yang ngikutin Michael. Siap Pastor. Dan ini roh ini sering ganggu di pikiran Michael. Oke, lanjut Ibu. Kenapa Bu? Siap Pastor. 3 bulan yang lalu Pastor, saya keguguran umur janin 8 minggu Pastor. Dan itu saat badai Seroja di Kupang Pastor, saya sendiri suami lagi dinas di Surabaya. Dan saya menanggung penderitaan sendiri Pastor, dan saya keguguran, kehilangan anak Pastor, dan harus dikuret. Kejadiannya bulan 5 Pastor. Dan saya dikuret sendirian juga dokter, Pastor ditemani ibu atasan di sini Pastor. Demikian saya ingin doakan ngomongan Pastor. Iya, ini ada roh ngikutin, harus dipatahkan dulu Michael, supaya kutuknya itu terputus Michael. Nah, angkat tangan Ibu ya. Iya Pastor. Ikuti. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Hancurkan Yesus. kutuk. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Hancurkan Yesus. kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Segala roh jahat Demi keluar. nama Yesus. Segala roh jahat keluar. Segala roh jahat keluar. Amin. Segala roh jahat keluar. Amin. Ibu doa gini ini selama 1 minggu Ibu ya. Siap Pastor. Ya, oke Michael. Terima kasih lanjut. Pastor. Ya, jadi Bu semangat ya dokter. Tuhan lindungi juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah terakhir Pak Daud, ini kasusnya saya agak saya kepingin saya pilih karena ini kasusnya agak parah menurut saya. Coba dengan siapa ini? Ini Michael ini. Ya bentar, di belakang. bentar. Ya gimana Pak? Zaman dulu Michael. Bentar diulangi Pak, barusan putus soalnya Pak. Ada roh jahat tapi bentuknya kayak model orang Dayak zaman dulu. Roh-rohnya. Penyebabnya apa ya Pak? Kok bisa kayak gitu ya? Orang Dayak gitu. Ya, yang jelas saya lihat itu Michael. Ya, lanjut Bu. Karena ini terakhir mungkin agak cepat. Gimana? Ya, saya Pak Jirani dari Kalimantan Barat, Pastor. Ya, mau tanya apa? Saya lagi hamil besar, jadi saya tuh sering mimpi mau diperkosa tapi tidak bisa. Saya bisa itu apa? Kayak doa tuh masih bisa ngelawan gitu. Itu kenapa ya? Nah itu, sampai ya itu yang tadi saya ada roh yang wujudnya seperti kayak orang Dayak zaman dulu, Michael. Bapak saya masih suka simpen-simpen harus dipatahkan. Nah, kita doa untuk memutuskan ya, Michael ya. Ya, ikutin angkat tangan Ibu ya.
Angkat tangan Ibu. Ibu angkat tangan. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. 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 Demi nama Yesus. Demi nama Demi nama Yesus. Yesus. Demi nama Segala roh Yesus. jahat keluar. Segala roh jahat keluar. Segala roh jahat keluar. Segala roh Amin. jahat keluar. Amin. Amin. Ibu doa gini ini selama 1 minggu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Pak, kita doain Michael, mereka. Ya, gimana, Pak? kenapa saya ngasih waktu 1 minggu? Ada yang 2 bulan, ada yang 3 minggu. Kenapa, Michael? Saya tahu. Karena saya ngelihat kasusnya, Michael. Oh, Nah, gitu ya, Pak. Bukan kedua- untuk ngisi waktu aja ya. Padahal dulu ngomongnya ngisi waktu. Kedua, supaya waktunya supaya dekat dengan Tuhan. Gitu. Siap, Pak. Puji Tuhan. Kan kasus itu kan ada yang berat, ada yang tidak, Michael. Yes, benar. Jadi pertama untuk memberi waktu mereka lebih dekat dengan Tuhan. Kedua, waktu saya ngelihat, oh kasus seperti ini, ibaratnya kalau dokter, oh obatnya resepnya diminum sekian. Iya, wow. Jadi kayak dokter ya, Pak Daud ya. Tapi intinya juga gitu ya. Orang kayak datang terus kita kasih tahu masalahnya di mana ya, Pak ya. Iya. Nah, tapi yang penting Injil diberitakan, Michael. Yes. Puji Tuhan. Oke, kita doa, Michael. Ya, kita doain mereka. Semua saudara belum didoain, ya belum sempat, kita doa sama-sama sekarang. Saya percaya kuasa Tuhan mengalir. Ayo. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Yes. Darah Yesus Amen. hancurkan Amen. mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus yang bekerja. Lawat kami semua Tuhan, mendengar program ini kalau saya pribadi. Dan nama Yesus ilmu dimuliakan. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daud. Sampai ketemu Selasa depan. Michael. Ya Pak. Gimana, saya Pak? setiap hari minum jus jambu, Michael. Wah. Jambunya dari kebun. Kalau ini beli, karena tempat saya baru buah 1. Wow. Oke. Tuhan Pak Daud. Saya ketemu Selasa depan. Pak Daniel Sutoyo, terima kasih. Terima kasih Tuhan Ketemu berkati. Selasa depan Pak Daniel ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, habis ini kita ada doa malam. Saudara yang mau didoakan, tadi nggak sempat didoakan, yang ngalamin kutuk, yang ngalamin gagal, saya percaya doa bisa mengubah situasi saudara. Saudara kalau mau ikut Selasa depan, mau ikut Zoom, bisa lihat di @psmichaelgunawan, Instagram @psmichaelgunawan. Sekarang saudara boleh cari dan lihat di story-nya ya. Dan saya percaya saudara semua akan diberkati oleh Tuhan ya. Saudara terima kasih. Sekarang kita ada doa malam. Saya udah tulis linknya di live chat. Ya, doa malam saudara tinggal pencet yang di live chat dan di chatnya Zoom. Saudara pencet, saya langsung lanjut ini. Nah, di belakang ini kita akan doa sama-sama. Saya mau doakan saudara yang kena kutuk. Saya mau doakan saudara yang kena masalah. Saya percaya doa orang benar, besar kuasanya. Karena itu, ayo 1.600 saudara yang di YouTube, di channel Pastor Michael Gunawan. Saudara langsung ke channel Gereja 1 Jam saja. Kita sama-sama menyembah Tuhan malam ini. Doa malam.